Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Dana Moneter Internasional atau IMF tetap berkomitmen membantu negara-negara miskin dalam menghadapi krisis. Pernyataan ini terlontar setelah adanya kunjungan delegasi IMF yang dipimpin oleh Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 Juli 2022 lalu. IMF berharap kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 bisa mendorong negara-negara lain mendukung langkah institusi dalam menolong negara miskin yang rawan dalam kondisi sulit. Banyak negara yang mengalami krisis pangan dan juga krisis keuangan, terutama negara-negara dari Afrika yang sekarang sedang menghadapi banyak sekali kesulitan pangan, kesulitan ekonomi, dan juga keuangan. Selain itu, IMF juga menyampaikan situasi inflasi yang melanda berbagai negara telah menyebabkan bank-bank sentral mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga. Kata membantu yang dilontarkan IMF sebenarnya adalah mantra mematikan. Ketika sebuah negara sudah terlibat dengan badan internasional kapitalis ini, mau tidak mau mereka harus mengikuti resep IMF yang hal itu sama saja dengan bunuh diri. Banyak negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia hancur akibat kebijakan pasar kapitalis IMF. Tak hanya itu, IMF akan mengubah negara-negara menjadi pecandu pinjaman. Program strukturalnya akan memiskinkan rakyat dan memotong pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Resep lainnya, negara peminjam harus meningkatkan ekspor sumber daya alam yang murah dan harus menjalankan mekanisme impor barang asing yang lebih banyak. Manipulasi ekonomi IMF juga menghancurkan industri lokal. Semua resep melalui program yang harus dijalankan negara peminjam hanya akan memperkaya negara kapitalisme barat. Sementara negara-negara miskin ekonominya akan semakin hancur karena jerat utang yang terus berlanjut. Buktinya, ketika Presiden Soeharto memutuskan untuk mengikuti program International Monetary Fund atau IMF bulan Oktober 1997, justru menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang krisis yang lebih dalam. Rizal Ramli dalam buku Globalisasi Menghempas Indonesia pada tahun 2006 menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1997 minus 13% setelah mengikuti resep IMF. Padahal tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi, namun skalanya relatif lebih kecil. Pertumbuhan ekonomi antara minus 2 sampai 0% pada 1998. Akan tetapi, keterlibatan IMF mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa hingga minus 12,8% pada tahun 1998. Semua itu harus dibayar dengan biaya sosial ekonomi krisis berupa kerusuhan sosial Mei pada tahun 1998, peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari 600 triliun rupiah, serta tambahan beban utang puluhan miliar dolar yang masih terasa hingga saat ini. Dan semua ini masih berlanjut sampai hari ini. Di antara buktinya, UU Cipta Kerja yang jelas-jelas merugikan rakyat namun menguntungkan korporat diapresiasi oleh Thomas Helbling, Mission Chief IMF untuk Indonesia. Subsidi satu persatu dicabut oleh penguasa dengan klaim agar tepat sasaran. Utang luar negeri pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar 406,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 6.094,5 triliun rupiah. Inilah efek pinjaman yang diberikan IMF kepada negara kreditur. Efek utang jangka pendek akan menghantam mata uang negara peminjam untuk menciptakan kekacauan di dalamnya. Sementara efek jangka panjangnya, mereka mampu mengendalikan negara kreditur untuk memprivatisasi proyek publik, menaikkan harga barang-barang, menaikkan tarif pada beberapa bahan dan layanan seperti bahan bakar, air, dan listrik, maupun mewajibkan pajak baru. Dengan demikian, seharusnya kaum muslimin tidak lagi percaya kepada racun berbalut narasi manis IMF. Namun kaum muslimin seharusnya kembali kepada sistem Islam yang disebut khilafah. Untuk menjadikan ekonomi negara stabil, khilafah akan menerapkan sistem ekonomi syariah secara makro dan mikro, yaitu pertama, khilafah akan menata ulang APBN negara dengan sistem Baitul Mal. Sistem keuangan ini memiliki sumber pemasukan yang stabil. Baitul Mal memiliki 3 pos pendapatan utama berupa pengelolaan harta milkiyah ammah, pengelolaan harta negara, dan pengelolaan zakat mal. Masing-masing memiliki jalur pengeluaran sendiri, sehingga pertumbuhan ekonomi negara khilafah akan stabil tanpa intervensi pajak dan utang. Selain itu, syariat telah mengharamkan negara khilafah terlibat utang ribawi dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri. Sebab,
selain mengandung riba, juga mampu menjadi celah pihak debitur menguasai kaum muslimin. Kedua, khilafah akan menata ulang sistem moneter dengan meningkatkan fiat money dan menggantinya dengan mata uang emas dan perak atau dinar dan dirham. Ketiga, khilafah akan menata ulang kebijakan fiskal dengan menghapus pungutan pajak yang bersifat permanen dan hanya akan memungut pajak atau dharibah ketika dalam situasi extraordinary sementara kas baitul mal kosong. Namun, setelah kondisi tersebut selesai, pajak akan dihentikan. Selain itu, kebijakan fiskal dan syariah mengacu pada produktivitas aset. Misalnya, penetapan tarif pada tanah kharaj dihitung berdasarkan tingkat produktivitas lahan atau harga pasar tanaman atau pertimbangan lain dari khalifah. Keempat, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan berdasarkan syariat, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Kebijakan ini ditetapkan sebab kepemilikan aset di permukaan bumi akan berpengaruh terhadap metode pengelolaan. Contoh, kepemilikan umum berupa sumber daya alam haram diprivatisasi karena kaum muslimin berserikat atasnya. Maka khilafahlah yang akan mengatur agar sumber daya alam tersebut menghasilkan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kelima, khilafah akan melarang praktik riba, kanzul mal atau penimbunan harta, dan transaksi yang melanggar aturan syariat, sehingga sirkulasi mekanisme ekonomi khilafah akan berjalan dengan lancar.